Pembalap pabrikan Aprilia itu baru saja menyelesaikan akhir pekan balapan keduanya sejak kembali dari absen panjang akibat cedera. Setelah finish di posisi ke-10 pada balapan sprint, Martin sedang berjuang di balapan utama hari Minggu ketika ia terjatuh dari posisi ke-15 pada putaran ke-14. Kakinya sempat tersangkut di motor, namun setelah diperiksa di pusat medis, untungnya tidak ditemukan cedera serius. Martin mengaku merasa baik-baik saja meskipun merasakan sakit di sekujur tubuh. Ia bersyukur bisa kembali membalap pekan depan di Hungaria dan ingin segera fokus pada balapan tersebut. Menurutnya, akhir pekan di Austria sebenarnya berjalan baik karena mereka berhasil memperkecil jarak dengan para pembalap terdepan dan meningkatkan setelan dasar motor. Namun, ia mengidentifikasi bahwa kesalahan terbesarnya adalah caranya menghadapi pertarungan di awal balapan. Ia merasa masih kurang pengalaman dengan motor RSGP dalam situasi pertarungan grup. Ia berhasil melakukan start yang bagus dengan naik 5 posisi di 2 tikungan pertama. Namun setelah itu ia justru banyak disalip oleh pembalap lain. Ketika ia mencoba untuk melawan balik, ia sangat kesulitan dengan bagian depan motornya. Ia menyayangkan tidak bisa menyelesaikan balapan karena yang paling ia butuhkan saat ini adalah untuk terus melahap putaran demi putaran guna memahami motor lebih dalam dan melanjutkan proses adaptasinya. Pembalap Italia itu tampil dominan dan memimpin selama 19 putaran sebelum akhirnya disalip oleh Marc Marquez dan Fermin Aldiger, membuatnya harus puas finish di posisi ketiga. Bezzecchi menjelaskan bahwa ia sebenarnya sedang mengatur jalannya balapan di depan. Namun di pertengahan lomba, sebuah masalah teknis kecil terjadi. Meskipun tidak dijelaskan secara spesifik, masalah tersebut membuatnya kehilangan konsentrasi dan sedikit melambat. Hal ini memungkinkan Marc Marquez untuk dengan cepat mengejar dan melewatinya. Tak lama kemudian ia melihat di papan pit bahwa Fermin Aldiger mendekat dengan sangat cepat. Dan pada saat itu ia sadar bahwa posisi ketiga adalah hasil maksimal yang bisa ia raih. Meskipun gagal meraih kemenangan, podium ini merupakan hasil yang sangat bersejarah bagi Aprilia di sirkuit Red Bull Ring. Lintasan ini dikenal sangat sulit bagi mereka di masa lalu. Bahkan, CEO Aprilia Racing Massimo Rivola sebelumnya telah memperingatkannya untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi. Bezzecchi mengaku sangat senang dengan hasil akhir pekan tersebut, terutama setelah mengalami hari Jumat yang sulit di mana ia berada di luar 10 besar. Menurutnya, tim berhasil tetap tenang dan bekerja keras untuk membalikan keadaan. Keberhasilan meraih pole position pada hari Sabtu dan podium di balapan utama membuktikan bahwa mereka terus berkembang dan bergerak ke arah yang benar. Pembalap Gresini MotoGP Alex Marquez menyatakan bahwa jalur hukuman long lap penalti tidak memiliki panjang yang sama di setiap sirkuit. Ia menganggap hukumannya di Grand Prix Austria terasa seperti hukuman ganda. Pembalap yang berada di peringkat kedua klasemen itu harus menjalani long lap penalti di Austria akibat insiden senggolannya dengan Joan Mir di Grand Prix Ceko bulan lalu. Long lap penalti sendiri adalah jalur khusus yang dirancang untuk membuat pembalap kehilangan sedikit waktu sebagai bentuk hukuman. Namun Alex Marquez merasa jalur hukuman di tikungan 1 Red Bull Ring adalah salah satu yang terpanjang. Ia merasa tidak terlalu adil karena waktu yang hilang tidak konsisten antar sirkuit. Menurutnya, di banyak trek lain seorang pembalap hanya kehilangan antara 1,7 hingga 2,3 detik. Namun di Austria, ia kehilangan 3,6 detik yang menurutnya terasa seperti menjalani hukuman double long lap. Hukuman ini sangat memengaruhi balapannya. Setelah menjalaninya di putaran-putaran awal, ia terlempar dari posisi 5 besar keluar 10 besar. Akibatnya ia terjebak di belakang pembalap lain yang membuat suhu motornya menjadi sangat panas. Setelah itu ia memutuskan untuk berkendara dengan lebih santai dan fokus untuk menyelesaikan balapan tanpa membuat kesalahan. Meskipun merasa bisa menyerang untuk memperebutkan 1 atau 2 posisi lagi, ia lebih memilih untuk tidak mengambil risiko demi 1 poin tambahan. Meskipun hasil akhirnya hanya finish di posisi ke-10, ia tetap merasa positif karena kecepatan motornya sangat baik setelah jeda musim panas.
Ia kini unggul 55 poin dari Pecco Bagnaia dalam perebutan posisi kedua di klasemen. Pembalap pabrikan Ducati yang sedang kesulitan itu hanya mampu finish di posisi ke-8, sementara rekan setimnya Marc Marquez meraih kemenangan ganda ke-6-nya secara beruntun. Meskipun Bagnaia berhasil memulai balapan utama dengan lebih baik dan sempat menahan laju Marquez di awal, performanya terus merosot seiring berjalannya lomba. Hal ini sangat kontras dengan kecepatannya yang mengesankan pada sesi latihan hari Jumat. Kabar yang lebih buruk datang setelah ia memeriksa datanya. Ia mengaku sejujurnya tidak tahu apa yang terjadi. Ia merasa lebih lambat dari para pembalap di depannya. Yang paling mengejutkan adalah saat ia membandingkan total waktu balapannya dengan data dari tahun lalu di sirkuit yang sama. Ia 12 detik lebih cepat pada tahun 2024, sebuah kecepatan yang seharusnya bisa membawanya memenangkan balapan. Ia sangat bingung dengan inkonsistensinya. Di satu sesi ia bisa menjadi yang tercepat dengan kecepatan fantastis, namun saat balapan ia justru menjadi sangat lambat. Para pengamat menyebut situasi ini sebagai sebuah bencana yang kejam, karena semua tanda pada hari Jumat dan Sabtu menunjukkan akhir pekan yang baik baginya. Namun Ducati dilaporkan tidak kehilangan kepercayaan pada juara dunia 2 kali itu. Mereka terus bekerja untuk membantunya menemukan kembali feelingnya, bukan sekedar menyuruhnya untuk meniru gaya balap Marquez. Saran bagi Bagnaia adalah untuk memperlakukan 9 balapan tersisa musim ini sebagai sesi tes untuk membangun kembali kepercayaan dirinya. Bos Ducati Cici Dalinya melabeli performa Pecco Bagnaia di Grand Prix Austria mengecewakan dan marah besar karena menganggapnya sebagai peluang yang terbuang sia-sia. Padahal juara dunia 2 kali itu telah menjadi pembalap yang harus dikalahkan di Red Bull Ring dalam 3 tahun terakhir dengan kemenangan-kemenangan yang dominan. Tampil cepat sepanjang akhir pekan kecuali saat masalah ban menghambat balapan sprintnya. Ia bahkan dianggap oleh rekan setimnya dan pemenang balapan Marc Marquez sebagai ancaman utama untuk hari Minggu. Namun setelah start yang cepat di mana ia sempat bertarung di posisi kedua dengan Marquez, kecepatan Bagnaia menurun drastis. Pada akhir balapan 28 putaran, ia finish di posisi ke-8 terpaut 12,4 detik dari Marquez. Bagnaia sendiri bingung dan tidak bisa menjelaskan mengapa performanya begitu buruk. Dalinya pun bersikap keras terhadapnya. Ia menyatakan bahwa setiap balapan yang berlalu adalah kesempatan yang terbuang untuk berkembang. Menurutnya, performa Bagnaia pada hari Minggu sangat mengecewakan, terutama setelah tampil bagus di semua sesi latihan. Musim ini Bagnaia memang kesulitan beradaptasi dengan karakteristik pengereman motor GP25 yang tidak sesuai dengan gaya balapnya. Setelah balapan, Bagnaia mengakui kesabarannya mulai menipis. Ia merasa selalu fokus, tetapi di lintasan ia tidak bisa berakselerasi dan terus-menerus disalip saat keluar tikungan. Ia berharap Ducati bisa memberinya penjelasan karena ia mulai kehabisan kesabaran. Menjelang Grand Prix Hungaria akhir pekan depan, Bagnaia kini tertinggal 197 poin dari puncak klasemen.